1. Statistika dapat diartikan sebagai alat pengolahan data. Statistika adalah cabang ilmu yang mengamati atau mengembangkan cara-cara mengolah data dan angka. Statistik adalah produk dari kerja statistika, sedangkan statistika adalah penghasil statistik. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Pengklasifikasian menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensi dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Statistika inferensial adalah pengambilan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan analisis pada data sampel. Populasi adalah himpunan keseluruhan objek yang diamati, sedangkan sampel merupakan himpunan bagian dari populasi. Pertemuan 2, distribusi frekuensi, adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuannya untuk mengatur data mentah atau yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang lebih rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Kelebihannya dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh, serta kekurangannya dirincian atau informasi awal menjadi hilang. Istilah dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Batas atau tepi kelas tergantung pada ketelitian data yang digunakan. Batas bawah sama dengan ujung bawah dikurangi 1/2 SPT, satuan pengukuran terkecil. Batas atas sama dengan ujung atas 1/2 SPT. Contoh satuan pengukuran terkecil untuk data 35, 34, 32, satuan pengukur terkecilnya adalah 1. Contoh batas kelas untuk kelas 35 sampai 39, batas bawah atau BB dibagi 35 dikurang 0,5 sama dengan 34,5. Batas atas BA dibagi 39 tambah 0,5 sama dengan 39,5. Panjang kelas sama dengan BA kurang BB. Titik tengah kelas disebut juga nilai tengah kelas. Titik tengah kelas sama dengan 1/2 UA tambah UB. Frekuensi adalah banyak data pada setiap kelas. Pertemuan ketiga, data nominal adalah standar angka yang sederhana dalam menilai sebuah objek. Penilaian ini hanya untuk melabeli hal-hal tertentu atau tak mempunyai tingkatan. Data ordinal adalah bagian lain dari data kontinum. Data ini selain memiliki nama atau atribut juga memiliki peringkat atau urutan. Angka yang diberikan mengandung tingkatan. Ia digunakan untuk mengurutkan objek dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi atau sebaliknya. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan skala interval dinamakan data interval. Contohnya pada tabel dan diagram, penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram, dan contoh menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Pertemuan keempat, ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat gugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Macam-macam bentuk ukuran pemusatan data. Mean adalah nilai-nilai rata-rata. Salah satu ukuran pemusatan data adalah mean atau rata-rata modus atau nilai yang paling banyak muncul. Median adalah nilai tengah, kuartil, desil, dan persentil. Rumus-rumus pemusatan data tunggal. Mean data tunggal atau nilai rata-rata X, X1, X2, X3, Xn per N. Keterangannya, X adalah rata-rata, X1, X2, X3, datum ke min 1, 2, dan N. N adalah banyak datum. Median data ganjil, sigma N plus 1/2, data genap, sigma 1/2, N per 2 tambah N per 2 tambah 1. Modus, cara menentukan data. Urutkan data yang mengetahui data mana yang paling sering muncul, maka itulah modusnya. Rumus-rumus pemusatan data kelompok. Rumus Mean, rata-rata data kelompok untuk sigma X1 F2 tambah X2 F2 tambah Xn Fn per F1 F2 Fn. Untuk rumus median, TB tambah N per 2 per dikurang F per Fm P. Tepi bawah dari kelas itu NP. F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, Fm adalah frekuensi kelas median, P adalah interval. Rumus modus data kelompok NO sama dengan TB D1 D1 D2 P. Keterangan TB tepi bawah kelas median, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, P adalah panjang kelas interval. Pertemuan kelima, ukuran penyebaran data.
Pengertian, suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran data: 1. Jangkauan atau rank, 2. Simpangan rata-rata, tunggal dan kelompok, 3. Simpangan baku atau standar deviasi bagi tunggal dan kelompok, kuartil adalah data tunggal dan data kelompok, 5. Persentil adalah data tunggal dan data kelompok, efisiensi adalah variasi angka baku atau nilai standar. Rumus. Untuk jangkauan menggunakan nilai tengah, bisa kita gunakan rumus R, X1 kelas terakhir kurang X1 kelas pertama. Untuk simpangan rata-rata, kita gunakan rumus seperti ini. Dan simpangan baku, untuk rumusnya kita gunakan seperti ini. Untuk kuartil, kita gunakan rumus yaitu X1, X2, dan X3. Untuk desil, D1, B tambah P, dan persentil P1 sama dengan B tambah P. Untuk pertemuan ketujuh, populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Rumus Lovin. Rumus Lovin untuk menentukan ukuran sampel minimal N jika diketahui ukuran populasi atau N pada taraf signifikansi atau sigma adalah N sama dengan N per 1 tambah N sigma kuadrat. Contohnya, berapa ukuran sampel minimum yang harus diambil depurasi yang berukuran 1000 dengan taraf signifikan sigma 0,05 dan B 45250 dengan taraf signifikan sigma sama dengan 0,01. Maka untuk A hasilnya adalah 286 jika dibulatkan ke atas, dan B dengan hasil 8.190,45 dibulatkan menjadi 8.191 ke atas. Pertemuan ke-8, hipotesis, adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa yang sedang kita amati dan berusaha memahaminya. Cara membuat hipotesis. Proses membuat hipotesis dapat dirunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi diperlukan teori untuk membuatnya menjadi hipotesis. Fungsi hipotesis. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis dibentuk untuk menemukan kemungkinan atau untuk menguji kebenaran suatu teori. Hipotesis dibagi menjadi 3, yaitu 1. Hipotesis penelitian atau kerja, 2. Hipotesis operasional, dan 3. Hipotesis statistik. Pertemuan ke-9, pengertian korelasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang diperlukan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Koefisien korelasi Konsungechi adalah koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan, kuat, lemah, atau tidak ada hubungan antar variabel. Koefisien korelasi person produk moment. Untuk menerapkan koefisien korelasi antara dua variabel yang masing-masing mempunyai skala pengukuran interval, maka digunakan korelasi person. Koefisien korelasi rank Spearman atau koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data ordinal atau data bertingkat atau data ranking. Koefisien penentu atau KP. Koefisien penentu ini menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel atau variabel X terhadap naik atau turunnya variasi nilai variabel lainnya atau variabel Y. Korelasi kendal tau adalah untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel yang digunakan berskala ordinal dan tidak harus berdistribusi normal. Korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan mengontrol. Korelasi ganda bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, 2 atau lebih variabel independen, dan 1 variabel dependen. Rumusnya, nomor 1 adalah rumus koefisien korelasi Kontingensi, dan 2 koefisien korelasi person. Rumus ketiga koefisien korelasi rank Spearman. 4 adalah rumus koefisien penentu atau KP. 5 adalah rumus korelasi kendal tau. 6 adalah rumus korelasi parsial, dan 7 adalah rumus korelasi ganda.
Pertemuan ke-11, regresi. Regresi linier sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang apabila X dan Y mempunyai hubungan. Maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Perkiraan mengenai terjadinya sesuatu, kejadian, atau nilai variabel untuk waktu yang akan datang, seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun yang mendatang, ramalan hasil penjualan tahun depan. Pertemuan 12, uji validasi dan uji reliabilitas. Validitas adalah ketepatan waktu atau kecepatan suatu instrumen dalam pengukuran, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsisten alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Macam-macam validitas. 1. Validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan penalaran. 2. Validitas empiris atau istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.